Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kasih-Mu kepada kami. Bahkan kami bersyukur karena Kristus menebus kami, sehingga kami selalu ingin mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Lukas 19 ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Ia, maksudnya Zakheus, berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara-saudara, kisah Zakheus, kisah yang cukup populer. Dan kita tahu kisahnya bermula saat Yesus hendak ke Yerusalem. Lalu di tengah jalan dia menumpang ke rumah seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Tapi kejadian itu membuat beberapa orang menggerutu dengan mengatakan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Yesus sebaliknya menegaskan bahwa hari ini saat Yesus menumpang di situ, terjadi keselamatan untuk seisi rumah Zakheus. Karena Zakheus anak Abraham dan karena anak manusia, maksudnya Yesus sendiri, datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Saudara-saudara, yang hilang maksudnya ialah Zakheus sendiri. Mengapa disebut hilang? Orang yang hilang dalam pengertian Alkitab adalah orang yang sesat, tapi juga orang yang mengalami bahaya maut. Dan bukan karena itu saja Zakheus disebut hilang, tapi karena dia melakukan hal-hal yang betul-betul mendukakan bangsa itu. Dia memungut cukai, memungut pajak kepada bangsanya sendiri, orang Yahudi, tapi diserahkan kepada penjajah, yaitu Romawi. Betapa marahnya orang-orang Yahudi pada Zakheus, sehingga betul Zakheus orang yang hilang. Tapi justru kepada orang seperti itu, Yesus ingin agar orang Farisi yang sering merasa saleh, yang sering merasa orang yang benar, harus juga memahami bahwa Yesus memang datang sebagai anak manusia kepada orang yang hilang. Dan karena Yesus sedemikianlah didengar Zakheus, dia ingin mencari Yesus. Seperti ayat kita dikatakan, dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus. Bukan hanya mengenal, tapi melihat. Bukan hanya melihat, tapi ingin betul-betul tiba kepada Yesus. Karena Yesus tadi, saudara-saudara, mampu memahami Zakheus. Tidak langsung menjadikan Zakheus sebagai musuh orang Yahudi, tapi memahaminya. Tapi tahu sekalipun Zakheus hilang, dan mampu mengembalikan Zakheus agar kembali menempuh jalan yang benar. Zakheus ingin melihat Yesus. Zakheus ingin memahami Yesus, sama seperti Anda dan saya. Di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, di tengah berbagai hal atas diri kita, kita juga sebenarnya diminta untuk seperti Zakheus, untuk melihat Yesus lagi dan lagi dan memahaminya. Dan siapakah Yesus kalau begitu, saudara-saudara? Yang pertama, bagi Zakheus dan bagi kita, bagi siapapun, Yesus adalah anak manusia yang mencari siapapun yang kehilangan arah. Yang mencari siapapun agar luput dari bahaya maut. Zakheus diluputkan dari celaka. Karena Zakheus mencari Yesus. Dan kiranya kita juga, saudara-saudara, diluputkan karena kita mencari Yesus senantiasa. Dan begitu kita bertemu, siapakah Yesus itu? Yang ditemui oleh Zakheus, yang kita juga temui. Yang ditemui adalah Yesus yang menyelamatkan seisi rumah. Menarik sekali, dalam bahasa Yunani ditulis, saudara-saudara, Yesus yang menyelamatkan seisi rumah, soteria. Artinya, Yesus datang untuk penyelamatan di rumah itu. Apa artinya untuk penyelamatan? Ternyata bukan sekadar keselamatan kita nanti, tapi menyelamatkan Zakheus yang terancam di jalan yang salah, yang terancam maut agar luput. Tapi juga yang menarik, saudara-saudara, menyelamatkan seisi rumah berarti menyelamatkan kekayaan Zakheus agar kekayaannya menjadi apa?
agar kekayaannya tidak hanya sekadar untuk Sakeus. Agar kekayaannya tidak hanya sekadar untuk menjamin kehidupan Sakeus, tapi Sakeus mengatakan, setengah milikku kuberikan kepada orang miskin. Jadi Yesus datang menjadikan Sakeus luput dari maut, menjadikan kita juga luput dari maut, tapi juga menjadikan harta Sakeus tidak hanya berhenti pada Sakeus, tapi untuk sukacita bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang dia peras, bagi siapa saja. Itulah saudara-saudara penyelamatan dari anak manusia kepada Sakeus, kepada kita, tapi juga kepada milik Sakeus dan kepada apapun yang kita punya, agar yang kita punya, agar berkat yang kita terima, agar apapun yang kita dapat, itu mendatangkan sukacita dan mendatangkan kegembiraan pada orang-orang lain. Yesus yang seperti itulah yang dicari Sakeus. Yesus seperti itulah yang Anda dan saya cari untuk keselamatan kita, luput dari maut, tapi juga untuk menyelamatkan apa yang kita punya, agar yang kita punya dapat dinikmati oleh semakin banyak orang. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena bukan hanya Sakeus, kami pun mencari Kristus agar kami luput dari maut, tapi juga agar penyelamatan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah milik kami, pengetahuan kami, waktu kami, sebab kami dapat membagi-bagikannya untuk sukacita sebanyak mungkin orang. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. GKPS